الله الملك يوم الدين لا إله إلا الله نزل القرآن العظيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الأمين الذي يشفع أمتي في يوم الدين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان سيد المرسلين آمين. وجعلنا يا الله من القوم المؤمنين وجعلنا يا الله من القوم الشاكرين. اللهم أكرمنا في ليلة النور من نور سيدنا محمد. استجب دعواتنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا فيا سميع الدعاءنا اغفر لنا ذنوبنا بجاه هذه الليلة من ليلة الكريم ليلة العظيم من الليلة من ليلة رمضان الكريم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد وآله خير الورى سجيا آمين. واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة المحترمين الصائمين ونقدم إليكم جميع الآباء والأعزة yang saya hormati para habaib, para ulama, para hujjat, ikhwanan al-mu'minin yang ini malam sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat sunnat tarawih dan sholat isya dan sholat tarawih dan witir. Malam ini berkenaan setiap tanggal 11 Ramadan di Majelis Samsis Sumus ini diadakan haul. Sudah berjalan 15 tahun. Jadi saya mengharap otomatis setiap malam 12 khotib tarawih khususnya di Jawa Barat di sini dimulainya malam 12. Setelah besok malam di masjid-masjid, musola-musola di daerah khusus Jakarta dan Jawa Barat. Hadratil Muhtaramin, kita kembali kepada sahibil haul Al-Imam Sayyidina Abdullah Al-Idrisil Akbar. Beliau ini dilahirkan di kota Tarim oleh seorang wali besar, Qutbil Aqtab, Al-Imam Abi Bakar Sakron. Putra Habib Abu Bakar Sakron, ayah beliau Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Al-Imam Abdullah Al-Idrisil Akbar dilahirkan di kota Tarim. Umur 9 tahun sudah setiap malam menyendiri di gunung bersama saudara beliau yang bernama Al-Imam Ali bin Abi Bakar Sakron radhiyallahu anhuma.
Dari umur 9 tahun mereka setiap malam berpencar membaca Al-Quran. Begitu akan sampai menjelang sholat subuh, mereka berdua bertemu. Dari umur 9 tahun menyatakan satu dengan yang lainnya, malam ini engkau dapat berapa juz? Setiap malam. Dan tidak lebih daripada 3 malam mereka sudah khatimul Quran di umur 9 tahun. Umur 11 tahun radhiyallahu an hafidhul Quran. Umur 14 menjelang 15 tahun kitab Ihya Ulumuddin sudah di dalam dada beliau. Ayah beliau meninggal, beliau di dalam keadaan umur 12 tahun. Diterima oleh paman beliau An-Nagibil Alawiyin, pemimpin para wali di zamannya Sayyidina Umar Mukhbar bin Abdurrahman As-Sakaf. Dididik oleh Imam Abdullah Al-Idrusil Akbar sampai beliau menjadi puncak daripada para imam sufi. Umur 23 tahun beliau ini pemimpin para habaib seluruh dunia. Setelah paman beliau wafat, Sayyidina Umar Mukhbar, tampuk pimpinan akan diserahkan kepada Sayyidina Muhammad Jamalul Lail. Waktu akan dibaiat, seluruh para wali sudah kumpul. Sayyidina Imam Abdullah Al-Idrus Akbar, beliau datang terlambat. Begitu sampai di satu majelis, dia menghampiri satu orang, dia tampar ini orang, disuruh keluar. Para aulia semuanya protes kepada Habib Abdullah alaihissalam. Kenapa engkau menampar ini orang, suruh keluar? Ini bukan dari manusia. Dia menyerupai salah satu para wali. Sehingga Sayyidina Jamalul Lail yang akan menerima pimpinan para Alawiyin, pemimpinan para habaib, pimpinan para imam sufi, pimpinan para wali, beliau menyatakan Sayyidina Jamalul Lail, aku sesungguhnya tidak pantas menerima daripada anugerah pimpinan ini. Hanya engkau ya Abdullah bin Abi Bakar. Sehingga beliau diangkat di baiat sebagai pemimpin para wali, para sufi, para pemimpin habaib, dan beliau dijuluki Al-Aidarus. Apa artinya Al-Aidarus? Al-Aidarus itu artinya kepala, pemimpin daripada para wali di zamannya, pemimpin daripada dzurriyyatir Rasul di zamannya. Sehingga beliau dijuluki dengan laqab Al-Aidarus. Ma'asyiral muslimin, beliau umur 23 tahun sudah memimpin para wali. Disitulah satu-satunya dari Yaman Selatan Hadramut yang pertama menciptakan Thariqah Sufiyin, Sayyidina Al-Idrusil Akbar. Yang kedua, beliau yang pertama kali menciptakan rotib, di mana pada zaman beliau pada umur 28 tahun terjadi paceklik di daerah Jaziratul Arab. Terjadi krisis tauhid, krisis ekonomi, sehingga para ulama, para sufi, para wali semuanya berdatangan kepada Sayyidina Abdullah Al-Idrus Akbar, meminta responsibility, meminta tanggung jawab agar dimintakan supaya ditarik daripada krisis tauhid dan krisis ekonomi. Beliau radhiyallahu anhu wa nafa'ana fi dharaini amin. Beliau menyatakan, saya seorang hamba Allah biasa, tetapi saya akan menciptakan sebagai solusi jalan keluar untuk mengantisipasi daripada krisis tauhid dan krisis moneter atau krisis ekonomi, diciptakan rotib. Rotib ini artinya mentartibkan bacaan-bacaan yang dibaca, sehingga Al-Imam Sultanil Malak, pemimpin para makhluk di zamannya, Qutbil Aqtab, beliau menyatakan, inilah siapapun yang membaca rotib ini, semoga sebelum sampai daripada 40 hari, asal setiap hari dibaca, akan ditarik atau diangkat krisis tauhid dan krisis ekonominya. Ma'asyiral muslimin,
sesungguhnya pertama yang datang ke Indonesia ini Ratib Al-Haddad. Kenapa pertama yang datang ke Indonesia Ratib Imamul Haddad? Karena ratib ini artinya mentertibkan bacaan-bacaan supaya bapak-bapak mengerti semuanya. Ini perlu. Ratib itu mengantisipasi keadaan di zamannya. Kenapa Ratib Imamul Haddad yang pertama kali datang ke Indonesia? Karena waktu itu Republik kita dijajah oleh kafir, oleh Belanda, dijajah, ditindas rakyat, lalu terjadi pembegalan, perampokan di jalan pada zaman itu. Terjadi pembakaran dan lain-lain sebagainya. Sehingga para ulama, para habaib pada zaman itu menghimbau kepada mukminin agar membaca Ratib Imamul Haddad. Karena Ratib Imamul Haddad ini mengantisipasi perampokan, mengantisipasi bila kita keluar dari rumah, kembali lagi ke rumah, mudah-mudahan selamat. Kenapa orang-orang Betawi sampai ini hari kalau berangkat ke haji dia membaca Ratibul Haddad? Karena mengantisipasi agar di dalam perjalanan safarnya dari rumah menuju yang dituju sampai pulang kembali selamat dengan pembacaan Ratib Imamul Haddad. Lalu Ratib Al-Imam Qutbil Anfas Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa diciptakan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Ma'asyiral muslimin, antara Sayyidina Al-Idrusil Akbar dengan Sayyidina Al-Qutbil Anfas radhiyallahu anhu wa nafa'na fi darain Al-Habib Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu bedanya 147 tahun. Setelah wafat Imamul Idrusil Akbar, lahir Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kurang lebih 140 lebih. Di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas terjadi daripada santet-santetan, sihir dan gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk halus. Di samping itu ada binatang-binatang yang berbisa, sehingga semuanya kembali kepada Al-Imam Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, sehingga Al-Habib Umar menciptakan ratib, di mana bedanya antara Al-Idrusil Akbar dengan Sayyidina Umar hampir 140 tahun lebih. Lalu Imamul Haddad yang terakhir kita kenal, itu murid daripada Al-Habib Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad hampir 10 tahun mondok di pesantrennya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Setelah wafat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, 25 tahun diciptakan ratib oleh Imamul Haddad. Jadi ratib ini bagaimana keperluan kita, bagaimana kepentingan kita. Zaman sekarang saya tidak membuka ini majelis, terutama saya mendapatkan isyarah-isyarah yang cukup kuat dari para karuhut saya, dan pun pula guru-guru saya yang masih hidup pada saat itu memberikan izin kepada saya untuk membuka majelis. Soal namanya terserah kepada Anda. Sehingga sahib ratib memberikan isyarah kepada saya, yaitu dengan nama Samsis Sumus. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ini majlis pada Muharram yang lalu saya bikin ulang tahun yang ke-15 tahun. Dan ini hall yang saya bikin sendiri 15 tahun. Alhamdulillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan salah persepsi tentang ratib. Kebanyakan orang-orang itu fanatik. Setiap pembacaan ratib itu semuanya Al-Quran. Ingat, seluruh ratib di tempatnya para habaib, yang dikarang oleh para habaib Al-Quran dan zikir dan istighfar dan salawat. Jangan sampai kalian meremehkan salah satu daripada ratib, berarti meremehkan daripada Al-Quran. Oleh karena itu sengaja tahun ini saya luruskan ini masalah.
Karena ada beberapa hal-hal yang membuat nanti terjadinya daripada perseteruan atau membuat perpecahan karena masalah majlis di sana sini. Semua ratib bagus, hanya kembali kepada kita. Apakah kita akan membaca ratib atau tidak, dan bagaimana keperluan kita. Sedangkan saya pun, para jamaah saya kalau dia berangkat ke haji, dia minta kepada saya membaca daripada ratib Imamul Haddad. Karena apa? Karena ini ratib memaungi, karena daripada zikir-zikir yang didasari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu mengayomi perjalanan seseorang, apalagi dia berangkat ke Baitullahil Haram, berangkat dan pulang. Tetapi kalau keadaan seperti sekarang ini, krisis ekonomi, semuanya naik, bensin naik, segala sesuatunya naik. Yang lebih mengagetkan lagi, sampai kemarin dolar di atas 10.000, ini membuat goncang ekonomi Republik kita. Lalu apa? Untuk supaya kita tenang, ibadah kita tenang, jangan tinggalkan ratib Samsis Sumus, karena ini memompa di dalam keadaan keimanan kita, lalu memohon kepada Allah daripada zikir-zikir tersebut, yaitu agar Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu rezeki kita. Ini perlu saya luruskan segala sesuatunya. Malah oleh karena itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas menyatakan, sekarang waktunya ya Mustafa untuk sebarkan ini ratib Samsis Sumus. Saya punya guru Al-Habib Al-Arif Billah Al-Faqih Abdullah bin Husin Syami Al-Attas, sekarang waktunya kamu harus membuka rumahmu untuk membaca ratib dan sebarkan, karena ini Al-Idrus ini pemimpin kita, pemimpin para wali dan lain-lain sebagainya. Lalu beliau radhiyallahu an Al-Habib Abdullah bin Husin Syami itu, saya salah satu muridnya yang setiap hari, setiap satu minggu 3 kali itu dibukakan daripada kalam Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, dibuka yang pada saat itu yang membaca itu kitab daripada Syarahil Ghirtas Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dibaca oleh Al-Habib Bagir, ayah daripada Al-Habib Hud. Habib Bagir membaca apa? Magom Sayyidina Al-Aidarusil Akbar. Beliau mengatakan apa? Ini Al-Aidrus, ini Al-Aidarus, artinya apa? Ini macan seluruh habaib apapun kembali tawassul kepada Al-Habibul Imam Sayyidina Abdullah Al-Aidarusil Akbar, dan putranya 4, Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, Al-Habib Alwi, Al-Habib Syekh, Al-Habib Hasin. 4 putra beliau ini semuanya gutuk, sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sang pengarang Satu Duror, di dalam wasohyanya dia senantiasa apa? Aku setiap habis sholat, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aku memohon kepada Allah supaya aku seperti mempunyai anak-anak Al-Idrus Akbar. Semuanya qutbiyin, semuanya para wali-wali kutub yang luar biasa dan makomnya tinggi-tinggi sekali. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas juga mengatakan, nahnu natawassul daiman ala Samsis Sumus, kami ini senantiasa ada apapun juga kami bertawassul kepada Al-Habib Abdullah Al-Aidarusil Akbar. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas waktu didatangi oleh penduduk Huraido pada saat itu, dia berangkat diantar oleh Syekh Ali Baros ke kota Tarim. Dia tidak kemana-mana, dia beruluk salam kepada kakeknya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, lalu dia kepada Al-Habib, para putra-putranya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Syekh Ali dipanggil sama Al-Habib Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tuntunkan, karena Al-Habib Umar itu tidak melihat jelas, dituntun sampai ke gubahnya Habib Abdullah. Begitu di sana dia langsung duduk, langsung dia membaca doa, lalu dia minta izin bahwa dia akan memakai istilah ratib dan dia akan menciptakan ratib untuk umat di Yaman Selatan. Karena beliau ini Qutbil Aqtab pada zamannya, beliau ada dialog kepada Sayyidina Imam Qutb Al-Habib Abdullah Al-Aidarusil Akbar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saya tidak membanggakan ini daripada tarikh para habaib, supaya Anda tahu, dan apapun yang Anda baca namanya ratib, teruskan.
Jangan terobsesi oleh ratib ini dan lain sebagainya. Yang biasa membaca ratibul hadar terus baca ratibul hadar, yang biasa membaca ratibul atas terus membaca ratibul atas, dan yang baca daripada ratib al-idrisil akbar terus baca. Karena apa? Semuanya itu zikir, semuanya itu daripada Al-Quran. Jangan dipilah-pilah, jangan dibikin kongkiren daripada hal-hal yang tidak baik. Niatkan dengan baik. Inilah daripada hall yang ke-569 Al-Imam Al-Kutub Syamsis Sumus Sultanil Malak Sayyidina Abdullah Al-Idrisil Akbar. Al-Habib Abdurrahman itu bapaknya para habaib Assegaf itu. Dia waktu dia melihat mantunya wanita hamil, dia lihat, dia bilang, di anakmu ini akan seorang besar luar biasa. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut dulu rohku. Aku kepingin melihat cucuku yang bernama Abdullah. Sayyidina Abdullah ini kembar, keluarnya itu kembar bersamaan dengan Al-Habib Ali. Habib Abdullah dulu keluar, baru adiknya Al-Habib Ali waktu yang sama. Habib Abdullah ada. Jadi Habib Abdullah sama Habib Ali bin Abu Bakar Sakran adalah saudara kembar. Disitulah Habib Abdurrahman Segaf meminta kepada Allah. Sehingga pada malam itu dia mendapatkan daripada kabar, insya Allah Allah SWT memanjangkan umurnya, hanya kepengen melihat